Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Amin Purnomo. Saya mahasiswa Universitas Dharma Persada, angkatan tahun 2019, jurusan Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Fakultas Sastra. Saya sekarang sedang ada di Hiroshima University, lebih tepatnya di Prefektur Hiroshima, Kota Higashi Hiroshima, Distrik Saijo. Dan sekarang saya sedang dalam perjalanan untuk ke kampus saya. Bisa dilihat di belakang, ada kampus saya. Saya di sini dengan program HUSA atau Hiroshima University Study Abroad, dan itu merupakan program international students yang ingin belajar di Hiroshima University. Program ini dia tuh bukan untuk hanya universitas-universitas yang ada di Indonesia doang ya. Dia juga melingkupi universitas internasional lain yang ada di seluruh dunia. Oleh sebab itu saya punya banyak teman juga di sini, mulai dari Prancis, Inggris, Jerman, Korea Selatan, Mesir, Brazil, Rusia, dan banyak dari negara lain. Dan beberapa juga ada yang dari Indonesia juga, seperti anak-anak dari ITB, IPB, dan UNER. Dan ya, kita satu-satunya universitas swasta yang mengikuti program HUSA di sini. Jadi buat kalian yang akan mengikuti program HUSA tahun depan dari Universitas Dharma Persada, kalian wajib bangga karena kita cuma satu-satunya universitas swasta yang mengikuti program HUSA ini. Saya mengikuti program HUSA mulai dari Oktober tanggal 2 tahun 2023 hingga akhir Agustus, lebih tepatnya 31 Agustus 2024. Jadi kurang lebih program ini tuh 1 tahun. Kalau kita hitung, ya sekitar 11 bulan. Kita ambil bulatkan 1 tahun saja. Dan di sini mata kuliah yang saya ambil, kita sebenarnya bebas untuk mengambil mata kuliah bagi para HUSA students atau Hiroshima University Study Abroad students, yang dimana kita tidak terpaku dengan fakultas kita dari universitas asal kita. Jadi fakultas saya itu sastra Jepang, fakultas sastra, jurusan saya itu sastra Jepang, atau sekarang berubah namanya menjadi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Tapi di sini saya bisa mengambil sejarah Timur Tengah, yang dimana pembelajarannya itu dibagi menjadi 2. Jadi di sini kita bisa mengambil kelas bahasa Inggris, atau kalau kalian jago dengan bahasa Jepang kalian bisa mengambil kelas bahasa Jepang juga. Dan saya mengambil sejarah geografi Jepang, agama Jepang, Japanese religion, yang dimana di situ menjelaskan pluralisme tentang agama-agama yang beredar di Jepang. Karena di sini agama itu jatuhnya bukan seperti kepercayaan, melainkan seperti budaya. Dan saya mengambil kelas masak bahasa Jepang. Dan dari kelas memasak bahasa Jepang itu, kita juga jalan-jalan ke museum Jepang, museum sake, museum rumah tua Jepang, dan yang lain-lain. Dan anginnya agak kencang. Dan saya juga mengambil Introduction to Japanese Thought. Jadi di situ kita belajar tentang pengenalan edukasi atau cara berpikir masyarakat Jepang. Dan kelas yang paling saya sukai adalah pengenalan terhadap edukasi Jepang atau Introduction to Japanese Education. Karena di kelas itu kita akan mengadakan field trip ke SMA maupun SMP yang ada di Jepang, dan kita akan belajar sebagai pengajar. Di situ kita akan melihat edukasinya seperti bagaimana, kurikulum yang mereka pelajari itu bagaimana, apakah berbeda dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Dan ya, itu semua pelajaran yang saya ambil sampai saat ini. Dan di sini dibagi menjadi term. Beda ya dengan di Indonesia. Kalau misalnya di Indonesia kita hanya dibagi menjadi semester 1, semester 2. Di sini kita membagi menjadi term. Dan itu tidak terpaku dengan bulan.
Karena di Indonesia biasanya kan dipaku menjadi semester 1 6 bulan, semester 2 6 bulan. Di sini tidak. Di sini hanya sebentar, sekitar kurang lebih 3 bulan. Dan di sini saya mulai dari term 3, term 4, term 1 dan term 2. Sekarang saya ada di term 4. Kegiatan sehari-hari saya di sini belajar, memperdalam tulisan kanji saya, karena saya baru sadar ketika saya sampai di sini kanji saya sudah sangat buruk. Saya menulis ulang semua kanji mulai dari N5 sampai N2 dan mempelajari kanji N1. Dan saya juga merombak ulang skripsi saya karena semua data yang ada di sini lebih konkret daripada data yang ada di Indonesia. Dan saya membahas tentang Johatsu atau fenomena orang menghilang secara tiba-tiba selama 1 malam. Dan ini merupakan fenomena sosial yang sedang berlanjut di Jepang mulai dari tahun 1960 sampai sekarang. Saya mengikuti beberapa klub di sini seperti United Community. United Community adalah klub yang dimana mahasiswa internasional, mereka bergabung mengumpul menjadi satu dengan mahasiswa Jepang, dan kita sering melakukan games bersama, entah itu games kartu, menyanyi, ataupun hanya bersenang-senang belaka. Dan saya juga mengikuti RAK atau Karuta dari Hiroshima University. Dan ini sebenarnya sangat lucu karena pada dasarnya saya tidak pernah mengikuti klub apapun di Universitas Dharma Persada, tetapi ketika saya sampai di sini, saya cenderung lebih aktif mengikuti organisasi atau klub atau ekskul, ekstrakurikuler yang berlangsung di Hiroshima University. Dan untuk kerja paruh waktu, Baito. Mungkin ini banyak banget yang nanya tentang Baito. Seperti adik-adik selanjutnya yang akan mengikuti program Hiroshima University Study Abroad, mereka pastinya ingin Baito. Dan Baito ini, saya mengikuti Baito di Nakau. Nakau itu merupakan tempat Baito seperti Yoshinoya. Dan saya di sana melamar melalui aplikasi Baitoru. Aplikasi Baitoru ini, jadi kita hanya menaruh CV kita di situ, lalu kita mendatangi tempatnya langsung yang ingin kita daftar. Dan di tempat yang ingin kita daftar itu, kita nanti akan melakukan resume wawancara yang berkaitan dengan CV kita. Kita akan mengisi beberapa formulir, dan tentunya di sini kita memerlukan penulisan kanji yang bagus karena formulirnya sendiri ditulis dengan bahasa Jepang, tidak menggunakan bahasa Inggris. Dan kita di sini sistemnya dibayarnya per jam atau GQ. GQ-nya yang saya dapatkan untuk sekarang itu dengan rate 1000 yen per jam. Dan waktu kerjanya sendiri pun dibatasi ya. Untuk mahasiswa internasional maksimal hanya 28 jam per minggu. Ini sangat bagus karena untuk membatasi overwork, yang dimana kita juga sebagai mahasiswa wajib belajar dong. Ya, seperti itu. Kesan tinggal di Jepang. Pertama, dingin. Terus saat saya pertama sampai di sini itu musim gugur atau aki atau fall, yang dimana udaranya tuh sangat berbeda dengan udara Indonesia. Udara Indonesia kan seperti yang kita tahu lembab tapi tidak terlalu kering gitu, dan juga tidak terlalu lembab. Tapi ketika musim gugur di sini tuh sangat kering, bahkan sampai kulit saya tuh bercak-bercak mengelupas gitu deh pokoknya. Dan kalau kalian mandi dengan air hangat itu akan lebih parah lagi, karena sesudah kalian keluar dari bathtub kamar mandi air hangat kalian, udaranya akan begitu dingin dan itu akan membuat kulit kalian semakin kering. Jadi saran saya bawa pelembab dari Indonesia atau bisa beli pelembab di sini, dan itu sangat membantu, hand body, facial cream atau yang lain. Dan kesan lainnya, karena saya seorang muslim, jujur saya kangen dengan suara azan. Karena di sini nggak ada azan sama sekali. Dan
Untuk musola atau masjid, ya di sini ada. Di sini beberapa fakultas ada musola seperti International Students Building (IDEC). Di situ ada musola di lantai 8 dan di Fakultas Edukasi pun juga ada musolanya di lantai 8 juga. Dan untuk masjid, untuk setiap sholat Jumat, di sini yang perlu kalian perhatikan karena masjid di sini itu jaraknya jauh dari Hiroshima University-nya, itu sekitar 5 km dan kalian di sini memerlukan sepeda. Jadi hal pertama yang wajib kalian dapatkan ketika sampai di sini itu adalah sepeda. Jadi cobalah untuk mengontak beberapa orang yang ada di Persatuan Pelajar Indonesia Hiroshima atau PPIH. Nanti biasanya kalian akan langsung dimasukkan ke grupnya ketika kalian baru sampai di sini. Atau kalau ketemu orang Indonesia, langsung sapa aja pokoknya. Jangan gengsi-gengsian deh, pokoknya udah hilangin itu gengsi karena kita udah di negara orang dan kita memerlukan sarana dan prasarana untuk hidup di sini. Dan kalian boleh tuh tanya, Kak, ada nggak sepeda kosong atau sepeda yang nggak kepake? Karena mereka tuh biasanya punya 2 sepeda untuk mahasiswa yang sedang menggeluti magister atau dokter di sini. Mereka punya 2 sepeda, entah itu sepeda biasa atau sepeda listrik. Dan untuk sepeda listriknya sendiri ya, kalian jangan salah sangka. Sepeda listrik di sini itu tidak seperti di Indonesia yang bisa kita gas. Mereka tetap menggoes, kita harus tetap menggoes sepeda listriknya, tapi goesannya itu lebih ringan daripada goesan sepeda biasa. Itu yang pokoknya wajib kalian dapatkan pertama kali adalah sepeda. Entah itu mau dari alumni, dari senior, kakak kelas, ataupun kalian beli sendiri. Dan untuk beasiswa, ya, saya dapat beasiswa dari JASO. Dari JASO sebesar 80.000 yen per bulan, atau kurang lebih 8 juta sekian per bulan, kalau dirupiahkan. Dan ini biasanya ada syarat persetujuannya ketika kalian mendaftar pertama kali di program HUSA ini. Itu ada di form online-nya, nanti akan dipandu oleh sensei-sensei dari Universitas Dharma Persada juga, yang dimana kalian menyetujui atau menginginkan diri kalian mendaftar sebagai penerima beasiswa JASO atau tidak. Saya waktu itu menceklis ya, karena saya ingin beasiswa JASO. Dan kalau misalnya kalian dapat beasiswa JASO seperti saya dan kerja paruh waktu seperti saya, iPhone bukan gampang deh, pokoknya iPhone dapat di sini. Kayak karena itu mungkin banyak tujuan dari mahasiswa Indonesia yang pengen beli iPhone di Jepang karena lebih murah. Ya seenggaknya itu yang teman-teman saya tahu. Dan ya, itu dia. Nah, untuk mahasiswa atau mahasiswi Universitas Dharma Persada yang ingin ikut atau mengikuti program HUSA ini, buruan daftar. Karena pendaftarannya sudah dibuka mulai dari bulan Januari ini. Dan kalian gak usah perlu ragu, gak usah perlu takut. Karena saya juga dulu ngerasain takut. Gimana nih kalau misalnya kita gak dapat beasiswa nih? Waduh, gimana nih? Tiket pesawat ditanggung sendiri. Gimana nih kalau misalnya kita mengalami kesulitan di sini? Berapa sih semahal itu kah biaya hidup di Jepang? Ya, untuk beberapa bagian ya seperti itu. Tapi saya pernah dengar satu kutipan dari teman saya orang Prancis. Kakeknya bilang, kalian hidup cuma 1 kali. Dan kalau misalnya kalian punya peluang untuk keluar dari rumah atau dari cangkang kalian, anggaplah rumah atau kamar yang kalian tempati itu sebagai cangkang. Untuk melihat dunia luar dari persepsi yang berbeda, kalian harus wajib keluar dari cangkang tersebut. Karena apa? Karena ketika mengikuti program seperti ini, kalian akan belajar tentang hidup mandiri, hidup bebas dari orang tua, mengatur kehidupan kalian sendiri, mulai mengatur kehidupan sehari-hari kalian sendiri, memanage uang, dan kalian akan jauh menjadi lebih dewasa ketika kalian akan pulang ke Indonesia nanti. Percaya? Karena saya sudah mengalaminya sendiri, saya merasa diri saya menjadi lebih dewasa di sini karena saya tidak berketergantungan dengan orang tua saya lagi. Saya mengurusi kehidupan saya sendiri, memulai kerja paruh waktu, terjun ke dunia masyarakat langsung, menghadapi banyak orang dari berbagai negara, mempelajari kosakata baru, bahasa baru, teman baru yang semuanya bukan berasal dari negara kita sendiri. Dan itu benar-benar sangat menyenangkan kalau kalian bisa ngalami itu sendiri nanti. Jadi untuk yang masih ragu-ragu, jangan ragu.
Kalau misalnya kalian takut ketika kalian ingin melompat ke suatu mimpi kalian, di saat kalian ragu itulah waktu yang paling tepat untuk kalian lompat. Jadi, tambah lagi ya, kita kan cuma satu-satunya universitas swasta yang mengikuti program ini dari Indonesia. Tunjukin tuh sama anak-anak ITB, IPB, UNER, anak-anak ya pokoknya dari universitas negeri lainnya lah yang ada di Indonesia yang mengikuti program HUSA juga. Kalau kalian tuh mampu buat bersaing dengan mereka dalam kancah internasional. Tunjukin dong Unsada kayak gimana, Universitas Dharma Persada. Karena swasta itu sering dianggap sebelah mata nggak sih di Indonesia. Dan saya jujur kurang suka dengan hal itu. Karena kita sebenarnya juga mampu gitu loh. Kita juga mampu, bahkan kita bisa bersaing lebih bagus dari universitas-universitas negeri yang lain yang ada di Indonesia. Dan kita, Universitas Dharma Persada itu, kita kan didirikan langsung sama alumni-alumni dari Jepang. Jadi wajib dong kalau kalian daftar sebagai fakultas sastra, terutama bahasa dan kebudayaan Jepang jurusannya, wajib kalian ke Jepang. Kalau misalnya kalian gak ke Jepang, ujung-ujung buat apa? Buat masuk ke bahasa dan kebudayaan Jepang. Karena kita mempelajari Jepang, tentu kita ingin ke Jepang dong. Seperti halnya ketika kita mempelajari agama Islam, tentu kita ingin haji, ingin umroh, dan sebagainya. Jadi itu perumpamaan yang bisa saya ambil dari penjelasan saya sebelumnya. Dan ya, itu dia video pengenalan Hiroshima University yang sedang saya ikuti programnya, program HUSA ini. Semoga bermanfaat, dan semoga adik-adik ke depannya, mahasiswa-mahasiswi Universitas Dharma Persada dapat menjadi contoh yang lebih baik dari saya dalam mengikuti program HUSA ini. Saya tunggu tahun depan penerus Universitas Dharma Persada di Hiroshima University untuk program HUSA. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.